Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Quality Future Talks. Kali ini kita akan membahas tentang masalah cemas ya. Iya, Bu. Cemasnya mahasiswa ya Mbak Nadia. Nah, teman-teman sekalian, kita tuh kan saya pun yang sudah tua mungkin kadang juga cemas ya. Kita individu itu seringkali menghadapi situasi-situasi yang baru, adaptasi baru, kita kemudian cemas, nggak nyaman. Nah, itu akan kita diskusi hari ini dengan Mbak Nadia. Oke, mau tanya apa ini Mbak Nadia? Katanya kemarin Bu, saya pengen ngobrol-ngobrol. Saya Iya. kok cemas. Oke, silakan Mbak Nadia. Jadi itu saya punya sebuah permasalahan. Seringkali kan mahasiswa itu banyak tugas. Terus saya pribadi juga sambil pondok pesantren, di pondok pesantren juga. Otomatis saya itu kesusahan dalam menjalankan aktivitas saya. Belum nanti mengerjakan tugas, belum nanti jam pondok saya. Sehingga ini mengakibatkan saya itu harus begadang dalam menyelesaikan tugas saya, entah itu pondok saya. Akhirnya dampaknya itu ke diri saya sendiri, saya itu sering cemas. Nah, itu bagaimana ya Bu cara menghentikan cemas itu sendiri? Jadi gini ya Mbak, kalau kita bicara terkait dengan masalah cemas, harus telah dulu. Cemasnya itu situasinya mau yang situasi kayak gimana? Apakah pada saat mau presentasi nih, gitu kan ya? Atau pada saat mau ujian nih? Atau pada saat mau ketemu dosen tertentu nih, gitu? Ataukah cemasnya itu berkepanjangan sepanjang hari? Ini harus dicek dulu. Mbak Nadia termasuk yang mana nih? Nah, saya ini termasuk cemas yang berkelanjutan gitu. Jadi apa-apa itu saya cemas gitu. Padahal juga nggak kenapa-napa gitu. Ketemu sama dosen kadang cemas. Padahal ya dosennya itu sangat baik gitu. Tapi nggak tahu tiba-tiba saya cemas gitu. Cemasnya yang kamu rasain gimana sih? Kayak jantung saya berdebar-debar, Oh tangannya iya, terus dingin dingin gitu. semua gitu ya. Nah selama ini Mbak Nadia meregulasinya, ngatasinya kayak gimana? Saya ini dibuat baca zikir. Sudah punya cara ya. Iya. Berapa lama akhirnya bisa nggak cemas? Terkadang itu saya nyoba kan Bu, mungkin karena efek begadang itu tadi ya. Jadi waktu malam itu begadang, besoknya saya coba 2 hari nggak begadang, alhamdulillah nggak cemas. Terus kemudian saya baca zikir, baca surat Al-Insyirah Al-Insyirah. 9 kali, kemudian saya pegang dada saya, terus setelah itu saya udah nggak cemas. Keren nih teman-teman. Ternyata Mbak Nadia punya tips yang uh, ala-ala Quran juga ya, spiritual gitu ya, menggabungkan terkait dengan untuk mengatasi kondisi kecemasannya, dia menggunakan Al-Quran ya, surat di dalam Al-Quran untuk mengatasi dirinya. Jadi ini keren sekali. Jadi ini tips-tips tersendiri teman-teman. Jadi uh, kenapa sih kalau tadi di saat lelah kita tuh cemas ya? Karena memang kondisi tubuh kita tuh kan punya jam biologis ya. Jadi ada kondisi yang kita sebetulnya sudah lelah nih, tapi kemudian karena saking banyaknya tugas, ya tugas kuliah, ya kemudian ada tugas di pondok atau mungkin tugas-tugas yang lain begitu ya, numpuk. Nah, yang harusnya ini tubuh kita tuh ngasih alarm itu biasanya ngantuk ya, ngantuk, badan pegel semua, tapi ternyata tetap dipaksakan untuk kita kondisi waspada, kondisi alert gitu ya. Nah, itulah yang membuat tubuh kita menjadi ada yang lemah gitu ya. Nah, ternyata titik lemahnya Mbak Nadia adalah di kemudian psikisnya adalah muncul kecemasan gitu kan. Jadi makanya mungkin yang harus dilakukan Mbak Nadia adalah kalau tadi sudah tahu bahwa ya sudah diistirahatkan 1-2 hari dan ternyata dan termasuk juga zikir, kemudian membaca surat Al-Insyirah 9 kali dan itu bentuk regulasi diri sebetulnya ya, bentuk regulasi diri, kontemplasi ya, menghadirkan Allah gitu dalam mengatasi kondisi yang ada, psikis yang cemas tadi, dan itu ternyata bisa ada kondisi untuk menurunkan hal yang emosi yang negatif tadi. Nah gitu, jadi memang tipsnya sudah benar secara spiritual,
dengan Al-Quran, dengan zikir yang pertama dan itu utama malah ya. Kemudian berikutnya adalah manajemen diri, Mbak. Nah, saya tahu ya namanya sak sibuk-sibuknya Mbak Iya. Nadia, pasti kan ada yang pengen terpengaruh teman ya. Ayo ayo nongkrong dhisik. Nah, gitu kemudian ya wis budal. Nah, itu yang mungkin harus harus di-manage ya dengan cara ditulis ya. Jadi katakanlah misalnya eh, tugas untuk minggu ini banyak nih. Nah, berarti aku selesaikan yang tugas 3 ini kapan, tugas yang 2 ini kapan, kemudian sisanya aku untuk santai gitu. Dan itu kaitannya dengan kita harus tegas, asertifnya. Nah, mungkin yang menjadi parah seringkali Mbak Nadia itu gini, ada orang ya sudah tahu jadwalnya banyak, tapi dia nggak bisa asertif untuk nggak aku nggak bisa gitu kan, mengatakan tidak, tetap ngikut aja temennya, ayo jalan-jalan ke mall, ayo ngopi bareng dulu. Nah itu akhirnya lupa bahwa tugasnya ini belum selesai. Jadi satu yang utama adalah terkait dengan spiritual tadi, kemudian yang kedua adalah manajemen diri ya kan, dengan cara dibuat kayak menulis gitu apa yang utama dilakukan, mana yang sekunder, kemudian mana yang kita untuk ya hiburan, pasti dong kita butuh hiburan, nggak mungkin tegang terus gitu kan. Itu Mbak Nadia. Ya mungkin ini tips dari Mbak Nadia, semoga bermanfaat ya teman-teman. Iya. Eh, jadi misalkan nih Bu, selain cemas kan bisa jadi cemas itu kan membuat jadwal kita seperti tadi berantakan gitu kan. Mm-mm. Terus gimana nih Bu, tiba-tiba waktu ngerjain soal udah malam, kita itu gagal konsentrasi sehingga itu membuat badan kita tuh ya kembali cemas lagi gitu akibat kita nggak bisa Oke. konsentrasi gitu. Ya, gagal konsentrasi itu ya teman-teman, ya Mbak Nadia, ya itu Iya. artinya itu tanda. Sama seperti ngantuk tadi, sama seperti badan pegel tadi, itu tanda bahwa ini loh fisikmu itu sudah lelah gitu ya. Itu adalah tanda yang diciptakan oleh Allah melewat mekanisme tubuh kita, sistem syaraf kita, alarm bahwa kamu ini sudah capek gitu kan. Ya sudah, lebih baik istirahatkan dulu sesaat. Lebih baik mengistirahatkan untuk kemudian bangun bisa optimal daripada memaksakan tapi dengan tingkat kesalahan yang tinggi. Nah, itu yang memang Masya harus dipilih Allah. gitu ya. Itu. Baik, berdasarkan apa yang saya dapat sekarang bisa disimpulkan bahwa kita sebagai seorang mahasiswa, bila kita merasa cemas, yang pertama yang kita lakukan adalah melibatkan Allah Ya, untuk jalan hidup kita agar hati kita itu tetap tenang. ya. Kemudian yang kedua, kita jangan lupa menata jadwal kita supaya jadwal kita itu juga tidak berantakan dan kita bisa memaksimalkan mungkin untuk menjalani aktivitas tertentu. Oke, gitu ya teman-teman sekalian. Semoga di Quality Future Talks hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum.